Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Kreativitas dan Inovasi kelas C dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ari Irawan, Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada video ini, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami berupa perancangan dan implementasi prototipe kemasan untuk warung Mbak Nung sebagai daya tarik produk dan identitas usaha. Perkenalkan, saya Azah Imtisyal Abidin dengan NIM 255030200111072. Saya Nilfatu Zahra Anissa dengan NIM 2550302111197. Nama saya Kaisa Fatia dengan nomor induk mahasiswa 255030207111202. Halo, perkenalkan, nama saya Lukman Al-Hakim Ayas, nomor induk mahasiswa 255032071111021. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fabianus Arya Langkasal Lenggo, biasa dipanggil Arya. NIM saya yaitu 255030220111001. Di tengah kawasan Gria Santa Eksekutif Kota Malang, terdapat sebuah warung makan sederhana yang sudah menjadi pilihan banyak pelanggan sekitar dan juga mahasiswa untuk menikmati hidangan rumahan dengan cita rasa Nusantara. Warung ini dikenal dengan nama Warung Mbak Nung. Setiap harinya berbagai menu seperti cumi, mie ayam, mie Jawa, nasi goreng Jawa, dan juga tahu telur, hingga aneka minuman disajikan dengan harga yang terjangkau dan cita rasa yang cukup akrab di lidah masyarakat. Saat pertama kali kami ke sana, kesan yang kami rasakan adalah sederhana, nyaman, dan benar-benar terasa seperti warung rumahan. Tempatnya memang tidak terlalu besar, namun bersih dan juga benar-benar terasa hangat. Namun, saat kami observasi, setelah berbincang langsung dengan ownernya, kami justru mengetahui bahwa perjalanan warung Mbak Nung ternyata cukup menarik. Beliau bercerita bahwa sebelumnya warung ini pernah bergabung dengan platform pemesanan makanan secara online. Sayangnya, pada saat itu ada kendala dalam pengelolaan pesanan. Menurut owner sendiri, itu merupakan kesalahan dari pihak mereka karena terkadang ada order yang masuk tetapi tidak disadari atau terlambat diketahui, yang mengakibatkan beberapa pelanggan memberikan ulasan yang kurang baik, dan pengalaman tersebut akhirnya membuat mereka memutuskan untuk berhenti sementara dari layanan online. Menariknya, saat kami bertanya apakah owner masih berminat untuk kembali bergabung dengan platform online, kebetulan mereka menjawab bahwa mereka ingin kembali bergabung dengan platform online. Hanya saja kali ini mereka ingin lebih siap agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Tidak hanya itu, kami juga mendapat cerita bahwa warung Mbak Nung pernah mengalami masa yang sangat ramai. Saat itu, warung ini sempat viral di TikTok loh setelah dikunjungi oleh seorang content creator. Dampaknya cukup besar, banyak pelanggan yang datang, bahkan tidak hanya dari Malang saja, tetapi luar kota Malang juga banyak yang berdatangan. Karena ramainya pengunjung, owner bahkan sempat merekrut pelayan tambahan untuk membantu operasional sehari-hari. Namun, kondisi tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 1 tahun. Setelah tren viral mulai mereda, jumlah pelanggan pun kembali normal. Dari cerita tersebut, kami melihat bahwa warung Mbak Nung ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar. Mereka sudah pernah membuktikan bahwa produknya mampu menarik perhatian banyak orang. Berangkat dari situ, kelompok kami menggunakan pendekatan design thinking untuk menganalisis kondisi usaha dan mencarikan solusi atau inovasi yang paling sesuai dengan kondisi warung Mbak Nung. Oke, di sini pertama sebelum masuk ke pembahasan design thinking, saya akan membahas sekilas tentang weakness dan juga solution dan innovation untuk warung Mbak Nung. Di sini kekurangan pertama kami menuliskan adalah kurang luasnya jangkauan usaha karena hanya berjualan dalam mekanisme offline sehingga jangkauan pelanggan belum terlalu luas. Kemudian yang kedua adalah kurangnya promosi dan penguatan identitas atau branding pada warung tersebut, yang membuat warung itu dapat gampang teringat oleh pelanggan saat akan melakukan pembelian atau setelah melakukan pembelian. Kemudian di sini ada solution dan innovation. Kami menuliskan
Yang pertama adalah mendaftarkan usaha kembali pada platform pesan antar online seperti GoFood, ShopeeFood, dan sebagainya. Solusi yang kedua adalah mengembangkan inovasi serta memperkuat branding usaha melalui berbagai strategi pemasaran, baik secara digital maupun non-digital, untuk meningkatkan kesadaran dan daya ingat pelanggan terhadap usaha tersebut. Oke, sekarang masuk ke pembahasan pertama dari design thinking, yakni empathize, memahami pelanggan dan lingkungan warung. Yang pertama di sini kami menuliskan bahwa warung ini merupakan usaha skala kecil dikarenakan berada di dalam kawasan perumahan, sehingga jangkauan pelanggan ini masih terbatas. Kemudian yang kedua adalah pelanggan baru itu akan kesulitan melihat menu dikarenakan tidak tersedia buku menu dan menu hanya ditempel di dinding. Kami melihat bahwa ini kurang praktis, terutama ketika kondisi warung sedang ramai. Selain itu, kami juga melihat bahwa branding warung Mbak Nung ini masih belum terlalu kuat. Padahal kualitas rasa makanannya ini cukup baik, tetapi identitas visual yang ditampilkan dan promosi yang dilakukan ini masih sangat-sangat terbatas. Kemudian yang ketiga adalah pilihan menu yang masih terbatas. Ini dapat mempengaruhi minat pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Jadi saran kami adalah untuk menambahkan menu dan juga lainnya. Sebagai solusi atas permasalahan yang ditemukan, kelompok kami merancang sebuah prototipe kemasan khusus untuk warung Mbak Nung. Prototipe ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek fungsionalitas, estetika, dan identitas usaha. Pada bagian kemasan, kami menampilkan nama usaha, logo, serta elemen visual yang dirancang agar mudah dikenali oleh pelanggan. Pemilihan warna dan desain dilakukan dengan tujuan menciptakan tampilan yang lebih menarik, profesional, dan sesuai dengan karakter usaha kuliner. Selain berfungsi sebagai wadah makanan, kemasan ini juga dapat menjadi media promosi yang membantu meningkatkan brand awareness warung Mbak Nung. Dengan adanya identitas usaha yang tercantum pada kemasan, pelanggan dapat lebih mudah mengingat dan mengenali produk yang mereka beli. Prototipe ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi usaha serta meningkatkan kesan positif pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Setelah melakukan implementasi prototipe, kami menyerahkan hasil rancangan kemasan kepada pemilik usaha untuk memperoleh tanggapan dan masukan secara langsung. Kami telah membuat packaging baru. Kalau menurut Bapak, pendapat Bapak bagaimana, Pak? Kemasannya bagus. Berarti Kemudian selain meminta pendapat atau tanggapan dari pemilik usaha, kami juga meminta pendapat dari pelanggan yang ada di situ mengenai desain kemasan yang telah kami buat. Masukan dari pelanggan menjadi salah satu indikator untuk mengetahui bagaimana kesan yang ditimbulkan oleh prototipe kemasan yang sedang kami kembangkan. Ini sangat membantu customer jadi lebih praktis, desainnya juga bagus. Kita juga tahu kalau ini identitasnya ada di sini. Berdasarkan hasil observasi, perancangan, dan implementasi yang telah dilakukan, prototipe kemasan yang kami kembangkan mampu memberikan identitas usaha yang lebih jelas serta meningkatkan nilai estetika pada produk warung Mbak Nung. Kami berharap prototipe ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu